Pasti sudah sering dengar istilah superfood bukan? Iya, superfood atau makanan super adalah makanan yang punya nutrisi lengkap, sehingga bagus untuk kesehatan. Ada puluhan bahan makanan yang tergolong superfood, mulai dari kacang-kacangan, buah, sayuran, bahkan produk hewani. 3 di antaranya akan Unyil bahas hari ini nih. Mau tahu apa saja itu? Nonton selengkapnya hari ini ya. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Bagi penggemar makanan Jepang, pasti sudah nggak asing lagi sama yang namanya wasabi. Penyedap makanan berbentuk pasta ini punya aroma khas dan rasa pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Beda dengan cabai yang pedasnya hanya di lidah. Rasa pedas tajam menyengat inilah yang membuat wasabi menjadi superfood. Punya khasiat super untuk tubuh. Wah, kok bisa ya? Mau tahu jawabannya? Ikut Unyil yuk ke pabrik pembuatan wasabi dan perkebunannya. Langsung dari Jepang loh, come on! Nah, akhirnya sampai juga nih di perkebunannya. Jauh-jauh ke Jepang kok ngajaknya malah ke kebun sih, Den? Wisatanya ya ke kebun wasabi ini, Pauga. Kalau Pauga dikerubungin nyamuk kebun gimana, Den? Lihat dulu dong, Pak. Baru komentar. Ayo, Pak, kita masuk. Ada-ada aja nih, Den Unyil. Wasabi itu tanaman asli Jepang. Tepatnya berasal dari prefektur Shizuoka. Ini dia bagian akar tanaman wasabinya. Pertama, cuci akar wasabi selama 15 menit. Pencucian dengan cara brushing ini bisa membersihkan kotoran yang masih melekat. Jadi benar-benar bersih deh. Tidak hanya bagian akar, batang wasabi juga digunakan loh karena punya rasa pedas juga. Gelembung udara inilah yang digunakan untuk mencuci. Proses ini biasa dikenal dengan nama bumbling. Lanjut, kukus wasabi dalam mesin steam ini. Fungsinya untuk membunuh kuman. Keluar dari mesin, langsung siram dengan air dingin biar tetap segar. Sip deh. Langsung kirim wasabinya dengan conveyor ke tahap selanjutnya. Sekarang waktunya potong kecil-kecil batang dan akar wasabi. Ini untuk mempermudah saat diolah nanti. Saring juga partikel-partikel yang berbahaya, seperti sampah kertas ataupun besi. Nah, agar aroma dan rasa wasabi tidak berubah, harus kita bekukan nih. Dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Hanya butuh waktu 4 menit saja, dan langsung membeku loh. Bahan baku yang tidak langsung diolah akan disimpan dalam ruangan pendingin. Sip deh, bahan baku untuk pasta wasabi sudah jadi. Untuk mengolahnya menjadi pasta dan siap dinikmati, blending atau haluskan bahan baku wasabi. Proses ini dilakukan sampai adonan benar-benar halus. Proses pembuatan pasta wasabi ini tanpa dimasak loh, karena bisa merusak rasa dan aroma wasabi. Agar tidak mudah tercemar bakteri dan kotoran, kirim pasta wasabi dari mesin blending ke mesin pengemasan melalui pipa besi ini. Nah, baru deh kita kemas. Pengemasan wasabi ada beberapa macam, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan pouch alias kantong, biasanya ini ditujukan untuk restoran. Dan ada juga kemasan kecil seperti ini, biar lebih mudah dan praktis tentunya. Oh iya, untuk setiap menitnya, mesin filling ini mampu mengisi 15 kantong wasabi loh. Wih, cepet bener ya. Sekarang kita langsung menuju daerah Nagano. Di sini terdapat Dayo Wasabi Farm, perkebunan wasabi terbesar di Jepang yang luasnya mencapai 15 hektar. Wow, luas banget ya. Tanaman yang masuk ke dalam suku kubis-kubisan ini bisa tumbuh di iklim yang sejuk dengan aliran air yang melimpah. Tidak main-main loh, butuh sekitar 120.000 ton air per hari untuk mengairi tanaman ini. Airnya berasal dari pegunungan sekitar. Wih, segar. Yuk, kita tanam wasabinya. Awalnya kita siapkan bibit lebih dulu.
sampai berumur setengah tahun di lahan berbeda. Barulah pindahkan ke lahan tanah berair seperti ini. Oh iya, tanaman wasabi tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari karena dapat merusak cita rasa dari wasabi yang dihasilkan. Makanya pada bagian atas kita tutupi dengan tirai. Setelah 2 tahun, barulah kita panen. Biasanya panen wasabi dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Hasil panennya bisa sampai 15 ton loh. Wow, banyak banget ya. Yang paling khas dari wasabi adalah rasanya yang pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Ternyata ini karena adanya kandungan zat bernama isotiosianat pada wasabi loh. Isotiosianat inilah yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi, antibakteri alami untuk tubuh bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi wasabi. Tidak hanya itu saja, wasabi juga dapat mencegah penggumpalan darah, menyembuhkan diare, dan mengurangi alergi. Begitu besar ya khasiatnya, membuat wasabi layak masuk dalam kategori superfood. Mantap! Wasabi tidak hanya dimakan bersama sashimi dan sushi saja. Bisa juga diolah menjadi aneka makanan seperti acar khas Jepang. Caranya, potong kecil-kecil wasabinya, lalu campurkan dengan adonan bubuk gabah yang telah dicampur cuka dan garam. Bungkus dan diamkan beberapa hari hingga terfermentasi. Ada juga nasi wasabi. Tinggal parut wasabi, lalu tuangkan pada nasi dan tambahkan bumbu cair soyu sebagai pelengkapnya. Mantap nih. Ada juga cemilan berbahan wasabi, seperti kroket beef wasabi dan es krim wasabi. Semuanya enak dan pastinya bikin sehat. Wih, keren! Pas banget deh, siang bolong begini makan es krim wasabi. Rasanya segar. Waduh, pelanggaran nih Den Unyil. Makan es krim nggak bagi-bagi. Ya, kalau ini sih sayang kalau dibagi-bagi. Dasar Den Unyil. Sorry. Aduh. Sengaja Den. Kak Unyil jadi belepotan deh ini. Mending Unyil tadi ngajak Melani aja ke pabrik wasabinya. Superfood lainnya bisa kita dapatkan dari jamur kancing. Jenis jamur ini paling banyak dibudidayakan loh. Sekitar 38% hasil jamur di dunia berasal dari bahan pangan bernama latin Agaricus bisporus ini. Salah satu tempat budidaya jamur kancing ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Luasnya mencapai 39 hektar loh. Wah, pantas saja ya, jamur kancingnya banyak banget. Media kompos inilah tempat tumbuh jamur kancing. Kompos terdiri dari campuran jerami, daun dan ampas tebu, kotoran ternak, gipsum dan pupuk. Sekarang taburkan bibit jamur kancing. 1 kantong bibit cukup untuk 6 kantong media kompos. Lalu kirim ke ruang inkubasi untuk pertumbuhan jamur. Agar jamur tumbuh dengan baik, harus ditempatkan di ruangan bersuhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Atur juga kelembapannya ya. Sip deh. Sekarang tutup dengan tanah gambut. Fungsinya apa, Pak? Bisa untuk menyimpan air. Setelah 12 hari, jamur kancing sudah bisa kita panen nih. Ayo, ambil yang banyak ya. Jamur kancing ini bisa kita olah bersama bahan makanan lainnya. Salah satunya daging sapi. Dan jadilah kornet jamur daging sapi kalengan. Wah, enak banget untuk lauk makan nih. Yuk, kita ikuti cara membuatnya. Kita menuju pabrik kornet jamur kalengan. Lokasinya di Desa Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur. Let's go! Wah, jamur kancing hasil panen sudah datang tuh.
Yuk, angkut jamur kancingnya. Cuci lebih dulu ya, karena baru saja dipanen. Pasti masih banyak kotorannya. Wih, jamurnya terlihat sehat-sehat ya. Berdasarkan penelitian dari Pennsylvania University, konsumsi jamur kancing bisa membuat kita tidur lebih nyenyak loh. Ini karena adanya kandungan vitamin D, selenium, dan potasium yang tinggi. Oke deh, setelah itu masukkan ke dalam tempat besar yang berisi air klorin untuk menghilangkan bakteri yang terdapat di jamur. Lalu, angkat jamur ke keranjang dan cuci kembali sebanyak 3 kali. Cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya. Selanjutnya, rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Selesai direbus, dinginkan jamur sampai suhu maksimal 30 derajat Celcius. Lalu masukkan ke mesin giling. Setelah proses pengolahan jamurnya, sekarang giliran proses pembuatan kornetnya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya, lalu masak selama 15-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, tahap pengisian kornet ke kaleng nih. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Dan jangan lupa ditutup ya. Setelah itu masukkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat Celcius. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 kaleng kornet isi jamur kancing ini loh. Lanjut, masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit untuk kemasan 198 gram dan 75 menit untuk kemasan 340 gram agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Hore, kornetnya sudah jadi. Kornet isi jamur kancing ini siap dijual ke seluruh Indonesia. Dan bisa tahan untuk 2 tahun loh. Kornetnya ada 2 jenis, ada yang bisa dimakan langsung dan ada yang harus kita olah dulu, seperti jadi perkedel. Wih, pas banget nih untuk menu makan siang kita. Pras, Dita, dan Hurin sampai lahap banget makannya. Protein hewani dari daging sapi pilihan bagus sekali untuk pertumbuhan tubuh kita. Sementara jamur kancing mengandung antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Penelitian terbaru menunjukkan kalau jamur kancing itu sumber antioksidan teratas. Jumlahnya 12 kali lebih banyak dibandingkan biji gandum. Jadi banyak makan jamur bisa jauh dari penyakit kanker. Mantap! Enak ya kornetnya, mantap banget nih. Iya, Nyil. Mela suka sekali kornet jamur ini. Aduh, siapa yang dorong Melan? Pakai Melan jadi tumpah kan? Wah, Melan sama Unyil makan kornet nggak bagi-bagi embul. Wah, awas ya. Embul nakal banget sih. Pakai Melan tumpah nih. Biarin Melan makan aja. sama sekali. Lagian pelit sama embul. Syukurin, kornetnya jatuh kan. Ya, sudah. Cop Melan. Jangan nangis lagi ya. Nanti Unyil kasih kornet Unyil deh buat Melan. Sudah Melan, sudah. Jangan nangis. Superfood yang ini banyak ditemukan di Indonesia loh. Sayangnya, belum banyak orang yang tahu besarnya manfaat si daun ajaib kelor. Kalau sudah tahu, wah pasti nggak sabar untuk mengkonsumsinya deh. Nonton sebentar lagi ya.